sampah belum dimiliki oleh setiap orang di Indonesia. Di negeri yang tanah orang tua bisa dirampas, jangan heran kalau standar kemiskinannya juga seenaknya. Komunitas umat berkah di Kabupaten Pring Sewu, Lampung. Bagi aksi peduli sesama, terlebih di tengah pandemi seperti saat ini, mereka membagikan ratusan bungkus nasi gratis, memberikan sembako untuk marbot masjid serta guru ngaji, juga berbagi sayur gratis untuk mereka. Paus Fransiskus sempat menyebutkan perdamaian Gaza dan Ukraina serta wilayah lain yang dilanda konflik. Saat itu disampaikan dalam pidato Paskah terakhirnya di Basilika Santo Petrus minggu kemarin. Di era digital yang serba cepat, generasi Z tumbuh dengan gaya hidup praktis dan individualis, termasuk dalam hal sederhana seperti membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampaknya. Ensiklik Dilexit Nos dari Paus Fransiskus mengingatkan bahwa kasih harus mendorong kita keluar dari zona nyaman. Gereja dipanggil untuk hadir secara relevan dan penuh pengertian di tengah gaya hidup muda yang mulai berubah. Kasih bukan hanya soal perasaan, tapi tindakan yang peduli terhadap sesama. Gereja bukan tempat untuk menonton, tapi ruang untuk terlibat dan bertumbuh bersama. Generasi muda saat ini perlu melihat gereja sebagai rumah, bukan beban. Karena iman sejati lahir dari relasi, bukan kesendirian. Inilah waktunya membangun kembali solidaritas di tengah dunia yang semakin individualis. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2024, Paus Fransiskus memperkenalkan ensiklik terbarunya dengan judul Dilexit Nos. Dilexit Nos sendiri memiliki arti yaitu Dia yang mengasihi kita. Dalam ensiklik ini, Paus Fransiskus mengajak kita sebagai umat Katolik untuk merenungkan kembali makna kasih. Kasih yang bukan hanya sekedar perasaan, akan tetapi kasih yang nyata melalui tindakan. Paus Fransiskus menyampaikan keprihatinannya terhadap budaya individualisme yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Di era yang menuntut kita untuk serba mandiri dan serba sendiri, kita jadi terbiasa untuk hidup yang fokus terhadap diri sendiri, sehingga melupakan atau mengabaikan hubungan atau relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian tantangan ini muncul ketika nilai-nilai kasih ini dihadapkan pada gaya hidup generasi Z. Banyak yang melihat iman sebagai urusan pribadi, cukup lewat doa atau melalui konten-konten media sosial. Padahal kasih Tuhan selalu mengarah ke persekutuan, bukan kesendirian. Dilexit Nos ini mengajak kita untuk mencintai dalam kebersamaan dengan penuh kasih, bukan dalam kesendirian. Dilexit Nos bukan hanya sekedar ajaran, namun ajakan untuk kita agar hidup dalam kasih yang nyata di dunia yang butuh lebih banyak pengorbanan. Generasi Z, siapa sih yang nggak tahu generasi Z? Jadi generasi Z ini merupakan generasi yang lahir di pertengahan tahun 1990-an hingga awal tahun 2010-an. Generasi Z merupakan generasi pertama yang tumbuh dan berkembang di era digital, sehingga mereka sudah sangat terbiasa dengan yang namanya teknologi, mulai dari media sosial, smartphone, dan platform digital lainnya. Hal itu pula yang membuat segala hiburan, komunikasi, dan juga berita dapat secara langsung mereka akses dengan mudah. Hal itu pula yang membuat adanya pola pikir instan dan praktis, yang dimana hal ini dapat memunculkan kecenderungan bahwa relasi antar manusia secara langsung itu menjadi semakin renggang, sehingga hal ini mendorong munculnya individualisme. Apa itu individualisme? Jadi individualisme itu merupakan cara pandang yang menekankan bahwa kebebasan pribadi, pencapaian individual, dan juga kebutuhan pribadi itu menjadi satu hal yang paling penting. Nah, karena itu pula muncul mentalitas yang membuat nilai-nilai seperti solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan itu semakin lama semakin hilang. Sehingga budaya individualisme dalam generasi Z ini dapat terlihat dari berbagai aspek kehidupan. Nah, mereka ini cenderung lebih mengedepankan aktualisasi diri, kebebasan dalam menentukan arah hidup tanpa mau mereka dengan norma sosial atau komunitas sosial yang dalam konteks ini merupakan gereja. Daripada mengikuti kegiatan gereja secara rutin, biasanya generasi Z ini lebih memilih untuk berdoa secara pribadi saja, sehingga
mereka lebih merasa cukup untuk mengikuti konten spiritual melalui media sosial atau melakukan refleksi secara mandiri saja. Sehingga dalam generasi Z, iman itu dimaknai sebagai pengalaman yang personal, bukan sebagai pengalaman yang relasional atau yang perlu untuk berrelasi dengan orang lain. Selain itu, penggunaan media sosial juga memperkuat budaya performatif di kalangan generasi Z. Identitas diri atau personal branding itu mereka bangun biasanya melalui like, followers, atau konten-konten yang sedang viral. Nah, dalam konteks ini, makna diri mereka itu seringkali ditentukan oleh penilaian eksternal saja, bukan oleh nilai spiritual dalam diri mereka sendiri. Nah, kalau hal ini semakin dibiarkan, maka dapat terbentuklah spiritualitas yang dangkal, yang lebih berorientasi pada citra mereka sendiri, bukan pada pengalaman iman yang otentik dan lebih mendalam. Pada masa ini, banyak anak muda mulai menjauh dari gereja karena merasa bahwa gereja tidak lagi relevan dengan kehidupan mereka. Karena bagi mereka, gereja masih memegang nilai-nilai seperti kebersamaan, ketaatan, dan tradisi. Sementara, anak muda saat ini lebih menekankan kebebasan berpikir dan pencarian makna secara pribadi. Hal ini yang menimbulkan jarak antara gereja dan juga generasi muda. Gereja sering mengedepankan nilai komunitas, pengorbanan diri, ketaatan pada otoritas rohani, dan tradisi. Sedangkan bagi anak muda yang tumbuh dalam era digital lebih terbiasa dengan kebiasaan berpikir, ekspresi diri, dan pencarian makna secara personal. Maka dari itu, gereja juga harus siap menerima perubahan yang sesuai dengan zaman mereka, seperti memulai dengan beradaptasi, mencoba mendekati anak muda dengan cara yang lebih terbuka, kreatif, dan juga relevan. Ketegangan ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk pembaruan. Gereja dan anak muda bisa saling belajar. Dengan cara itu, iman tidak hanya diwariskan, tetapi juga dihidupi dengan cara yang lebih relevan pada zaman ini. Dunia yang begitu serba cepat, dengan penuh teknologi yang canggih, serta kebebasan berekspresi seperti era masa kini. Generasi Z atau yang sering kita sebut dengan Gen Z, tumbuh sebagai pribadi yang berpikir secara kritis dengan segala tantangan eksistensial yang seringkali membuat mereka merasa terasingkan, bahkan kehilangan arah. Mereka kerap merasa asing dalam komunitas, kehilangan mencari jati diri dalam kesendirian digital. Di tengah hiruk pikuk yang seperti itu, kasih dalam makna terdalamnya sering terlupakan dan hanya dimaknai sebatas ungkapan manis di media sosial. Disinilah gereja melalui semangat Dilexit-Nos memiliki peran profetik, menghadirkan kasih Allah yang nyata, menyentuh hati dan relevan dengan realitas generasi kaum muda saat ini. Kasih Allah seperti halnya yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus bukan sesuatu yang abstrak ataupun sentimental, melainkan kasih yang sungguh hidup dan menyentuh. Kasih yang menyentuh hati generasi Z ini bukan hanya seperti yang dikhotbahkan di atas mimbar, namun kasih yang dihayati dalam kehadiran. Kasih tersebut adalah kasih yang mau mendengarkan, kasih yang mau memahami, dan kasih yang tidak menghakimi. Dilexit-Nos juga mengajak umat beriman agar tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi menjadi wujud dari kasih itu pula. Harapannya, gereja akan dapat terus bergerak dari pendekatan yang instruksional menjadi relasional. Gereja dipanggil untuk tidak hanya berkhotbah saja, tetapi juga turut hadir di dalam dunia digital, seperti dalam ruang-ruang diskusi komunitas kreatif. Kasih Kristus dalam Dilexit-Nos adalah kasih yang mengubah, bukan karena doktrin, tetapi karena dalam kasih itu manusia merasa diterima, dimengerti, dan dicintai tanpa syarat. Kasih semacam ini mampu menembus tembok individualisme dan membuka hati generasi Z terhadap kehadiran Allah yang hidup dengan kasih yang kreatif, konkret, komunikatif,
serta tidak takut berbaur dengan zaman, namun tetap setia membawa cahaya Injil Kristus di dunia. Penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama gereja dalam konteks Dilexit-Nos di tengah budaya individualisme, khususnya pada Gen Z, terletak pada kecenderungan sikap individualistik yang semakin menguat. Budaya individualisme yang menonjolkan otonomi diri, kebebasan berpendapat, dan kecenderungan self-center telah mempengaruhi cara generasi muda memandang peran gereja yang seringkali dianggap kurang relevan dan membatasi ekspresi pribadi mereka. Nah, di tengah situasi ini, gereja dipanggil untuk tidak hanya mempertahankan nilai-nilai kolektivitas dan kebersamaan, tetapi juga membangun komunitas yang inklusif, mendukung, serta relevan dengan kebutuhan dan karakteristik dari Gen Z. Melalui pendekatan pastoral yang adaptif, mentoring, dan penguatan relasi antar anggota, gereja dapat menjadi ruang yang kondusif bagi pertumbuhan spiritualitas generasi muda, sekaligus menjawab tantangan individualisme yang ada. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat solidaritas, kebersamaan, dan pelayanan di tengah generasi muda, sehingga gereja tetap menjadi komunitas yang hidup, relevan, dan mampu mewujudkan kasih sebagaimana diamanatkan di dalam Dilexit-Nos. Dengan demikian, gereja perlu terus memperbarui strategi pastoralnya agar mampu menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan dinamika budaya yang kontemporer.